Ada dalilnya nggak kaki nggak boleh melonjak ke kiblat? Ada dasarnya nggak tuh ya? Oh, Pak Ustaz saya belum mau jawab nih. Oke, kita ganti waktu kita udah mau habis nih. Nah, itu tadi penting itu. Saya udah bisa dipahami ya. Saya mau undang Pak Ustadz Saifullah nih. Dari kemarin belum pernah bicara ini. Moga-moga ada waktunya sedikit saja, mungkin sekitar 5-10 menit nih Pak Ustadz Saifullah nih. Gimana kabarnya nih? Silahkan Ustadz Saifullah. Mau ditanya atau mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dokter. Ya, silahkan mau Mohon ditanya atau maaf. bertanya. Oh, ini mungkin apa lanjutan simakan ataupun jawaban dari Pak Saiful Anwar yang tadi menarik Mhm. juga tentang memberitahu pada anak tentang apa masa balik gitu ya. Ya, betul. Nah, Satu kebetulan pertanyaan yang kemudian jawabannya itu eh, mesti dua dari sisi agama dan sains. oh gitu. Baik. Berhubung memang saya adalah guru fikih di tingkat MTS, jadi memang sering saya sampaikan kepada anak-anak itu. Jadi setelah apa, jadi jangan senang dulu gitu kalau untuk laki-laki meskipun itu mimpinya menyenangkan gitu kan, itu justru malah hati-hati gitu kan. Kenapa? Karena di titik itu pertanggungjawaban amal perbuatan kamu mulai dihitung gitu kan. Seperti Hmm. itu. Terus untuk selanjutnya saya tambahkan ini wajib bisa menghafal ataupun bisa bacaan ini adusnya gitu loh. Jadi Mhm. Oh, mandinya prakteknya ya. Mhm. jadi di prakteknya itu wajib gitu. Jadi satu-satu banyak ya bahkan ya banyak lah gitu kan. Mungkin dari SDM-nya juga nggak diajarkan atau lupa atau gimana gitu. Dan rata-rata menginjak usia balik itu di usia SMP kan gitu, bukan dari SD. Mhm. Kalau zaman dulu kan kita mungkin di SD juga udah kan gitu. Kalau sekarang mah Mhm. mungkin nginjak kelas 7 kelas 8 baru kan gitu. Tuh, untuk perempuan juga ya sambil menerangkannya sambil guyon gitu, sambil ini gitu kan. Mhm. Kalau sama anak-anak kan jangan jenuh kan gitu, monoton gitu Iya, kan untuk benar, benar. pemberian materinya. Seperti itu. Jadi Mhm. sekalian mengajarkan sama anak, kan anak juga ada di situ kan gitu kan. Ya itu, Mhm. kalau di rumah nggak mungkin dia bertanya, nggak mungkin juga saya jelasin di rumah kan gitu. Nggak Itu mungkin mungkin ya. Pak nambahnya. Oke, Menarik ada sih. satu pertanyaan dari saya nih, Pak Saiful nih. Eh, Boleh, Mau boleh. pertanyaan fikih atau akidah? Vicky boleh lah. Jangan susah-susah Eh, aja. Atau dua-duanya ya? Oke, ketika ada seorang anak bertanya, yang pertama, pertanyaan dari sisi akidah nih, biar beda bidangnya gitu ya. Pertanyaannya adalah, Pak, Tuhan itu seperti apa sih gitu? Memang Tuhan itu ada nggak sih, seperti apa sih? Kayak gimana? Sekarang di mana Tuhan itu? Itu jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari sisi fikih. Nah, Pak, misalnya saya baca di apa di medsos, saya dengar di YouTube katanya kalau khitan perempuan itu dia melanggar hak asasi manusia. Kok dalam Islam itu di ini kan sih disyariatkan khitan buat perempuan itu bukannya menyakiti perempuan. Nah, jawabannya mau jawab yang mana nih? Dua-duanya nih harusnya nih. Silakan Pak Saifullah. Kalau cukup Oke, waktu apa ya? boleh deh. Saya jawab yang pertama. Hmm. Ya, Oh, silakan Pak yang Badri. pertama. Silakan Pak Badri. Oke, Pak Assalamualaikum Badri dulu mau warahmatullahi jawab. wabarakatuh. Oh ya, Ya, kasih saya kesempatan Pak Badri Pak. Waktunya tinggal sedikit. Iya benar. ya saya coba menjawab ini pertanyaan yang pertama aja. Kalau ditanya misalnya Tuhan di mana atau bagaimana, gitu kan itu ya. Betul, betul. Itu untuk mengenai tentang akidah, untuk meyakinkan kepada siswa atau kepada anak bahwa Tuhan itu memang ada, gitu kan gitu. Mhm, Saya biasa suka menjelaskan gini, mungkin ini juga kata Pak Saifullah tadi, kita sambil mhm, bercanda atau memang ini masuk ya ke ranah anak. Contohnya Tuhan itu di mana? Kan Tuhan itu jelas dekat. Kata ayat kan gitu ya. Min mhm, hablil warid itu kan lebih dekat dibanding urat nadi. Jadi saking mhm, dekatnya Tuhan itu tidak kelihatan. Makanya anak suka bertanya, emang di mana Pak Tuhan itu ada? Tidak di mana-mana, dekat dengan kita, bahkan lebih dekat. Contohnya, saya kasih contoh, anak biar tahu. Kamu punya tangan? Iya, punya tangan katanya gitu. Coba lihat tangan kamu. mhm, Kenapa terlihat? Karena terlihat itu karena ada antara antara mata dengan tangan. Coba mhm, tempelkan tangan itu di mata.
Ketika ditempelkan, terlihat nggak tangan kamu? Tidak, tapi ada rasanya? Ada. Itulah hakikatnya pada contoh pada adanya Tuhan. Tidak terlihat, tapi memang ada. Itu kan hal yang memang secara ini juga iya. Ditempelkan di mata gini kan nggak kelihatan, tapi ada rasanya. Gitu kan gitu. Nah itulah Hmm. adanya Tuhan. Karena Tuhan itu yang sifatnya wajib adanya. Gitu kan. Menurut Mhm. dalilnya. Ya kan? Wajib Mhm. adanya. Nah, saking wajibnya adanya, berarti kan anak kalau bentuknya Tuhan atau dan lain sebagainya baru diperjelasnya itu lebih jelas lagi oleh ilmu yang lain gitu. Kalau untuk ke Hmm. anak kayaknya belum cocok ya dijelaskan karena Mhm. khawatir nanti ngaco gitu. Kecuali Iya kalau udah di betul. kelas mahasiswa mungkin bisa menjelaskan. Nah, kalau di kelas mahasiswa boleh mengatakan bahwa Tuhan itu bentuk dan lain sebagainya. Karena kalau berdasarkan kepada hadis kutsinya juga mana aropa nafsahu faqad aropa robahunya itu kita harus dipahami gitu kan. Kita mengenal aja diri Mhm. kita. Diri kita itu siapa sih sebetulnya? Dari mana sih asalnya? Nah, gitu. Atau saya gambarkan pula nih. Ini kelas. Kelas ini bentuknya kan dibilangnya kelas atau sekolahan gitu. Nah, dari Mhm. sekolahannya itu macam-macam adanya. Ada jendelanya, ada pintunya, ada ini dan lain sebagainya. Termasuk dasar-dasar yang kecilnya juga ada pasir dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kan nggak disebutkan satu persatu. Kalau sudah bersatu, sebutlah uh, sekolah atau kelas. Nah Tuhan juga kalau disebutkan udah Allah ya Allah udah. Tetapi di balik itu ya kita bukanlah Allah tapi kita pula bagian dari zatnya Allah itu sendiri gitu kan gitu. Karena kita bisa bicara dan lain sebagainya kan kita kalau kembali tahu bisa bicara bisa bergerak ini karena semua kehendak Allah. Tidak ada yang tidak mustahil, disitulah adanya Allah gitu. Itu yang dijelaskan. Tapi kalau kepada anak kecil atau anak tingkat MI atau MTS, nggak sejauh itu menjelaskannya. Nah, Iya. daya mungkin belum bisa terserap semua. Mungkin itu saja jawaban saya mungkin mengenai tentang di mana dan adanya Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan terima Pak kasih Saifullah. Pak ini Lanjut. ya. Oh, ini luar biasa nih. Tadi kita mau tanya tadi sainsnya sebenarnya ini, tapi nggak apa-apa lah waktu kita batas. Tadi Pak Saiful nih jawab satu lagi tadi tentang khitan bagi perempuan kayak gimana nih? Katanya melanggar hak asasi manusia gitu kan. Dia baca nih udah levelnya SMP SMA nih. Nah, dia nggak mau gitu kan. Gimana kira-kira nih? Padahal ini kan disyariatkan gitu kan. Gimana jawabannya? Silakan Pak Saiful. Pak Ustadz Saifullah. Baik. Saya jawab di sisi agama ya, Pak ya. Apa Mhm. dari sains nih? Dua-duanya lah. Tadi Dua-duanya kan Pak. kalau menurut saya itu dua-duanya harus dibaca. Nanti Kita dibantuin Pak bagi. sama-sama guru fikih. Eh, Oh gitu. Baik, kita bagi ya untuk sainsnya nanti dijawab sama Pak Panut, saya untuk agamanya. Siapa Pak Panut? ya Tahu silakan. Pak Panut. Baik, kalau untuk sisi agamanya, memang kita semua sudah tahu ya, bahkan dari di kampus saya memang sudah apa di pengajian itu sudah rutin dikasih tahu seperti itu, Pak. Jadi kalau seumpamanya eh, tidak di apa, tidak dikhitan gitu ya, untuk perempuan nanti satu berbahaya bagi apanya, bagi syahwatnya kan begitu, kan lebih lebih bisa melebihi dengan laki-laki kan seperti itu. Nah, terus eh, dari segi kesehatan gitu ya, kan dari segi Enggak. kesehatan Yang pertama berbahaya dulu kan Pak gitu. Saiful. Yang pertama dulu tadi. Saya suka penasaran nih. Yang pertama itu kan katanya Mas, syahwatnya itu ini gitu kan. Itu dasarnya apa tuh? Dari mana? Tahu dari mana gitu? Apakah melalui eksperimen gitu atau melalui hanya perkataan saja? Ketika tidak dihitan itu dia oh, akan ini kan itu kan sains juga kan itu kaitan dengan sains maksudnya berarti agama tapi didukung oleh sains. Nah, tahu dari mana tuh bahwa ketika tidak dihitan itu nafsunya itu besar, sahabatnya itu besar gitu. Dari mana? oh gitu. Mhm. Untuk pengetahuan itu memang tidak dijelaskan secara tertulis gitu loh Pak. Cuman dari pengalaman-pengalaman mungkin bapak-bapak gitu ya yang suka cerita ya seperti itu gitu loh. Dan kan ada Bisa perbedaan nggak gitu bisa Pak. sih. Tapi nggak bisa juga sih nggak bisa jadi dasar dasar agamanya juga nggak ada gitu kan ya kemudian dasar sainsnya juga perlu eksperimen gitu. Perlu uji coba perlu riset lah gitu istilahnya itu. Gimana?
Berarti menanyakannya kepada orang yang sering menikah tuh Pak ya. Eh, Ya, kalau sering menikah juga dia nggak bisa karena dia bukan sampling. Kalau yang sudah tidak pernah menikah itu kan pakai sampling tuh mungkin kebetulan aja punya satu dua gitu kan ya. Nah ternyata enggak juga mungkin nanti kalau kaitan dengan tinggi tidaknya itu kan faktor makanan juga ada, kemudian faktor gen juga ada gitu kan ya. Maksud saya itu ya memang jawabannya sih mungkin perlu ada ini tadi perlu baca literatur lagi, kemudian juga nanti Hmm, cari ini siapa sih sebenarnya yang mengatakan bahwasanya itu perkataan ulama. Kalau kita perkataan ulama sih iya, ikut, tapi kan memang tidak menjadi wajib gitu kan. Atau mungkin itu betul. hanya perkiraan saja, atau mungkin akwal gitu ya, atau mungkin juga ini cuman kira-kira aja gitu kan ya. Nah, nanti berarti PR-nya Pak Hmm. Ustaz Saifullah, saya suruh nyari nih PR-nya nih. Perkataan ulama Tapi siapa nih yang mengatakan? Pak, tapi dasarnya memang saya dengarnya dari para ustadz di kampung ini seperti itu loh Pak. Eh, Gitu. Berarti nanti Nanti saya nanya ke tanyakan ustaznya dalilnya, lagi ada berarti. nggak dalilnya gitu dari kitab apa gitu kan. Iya, Kan harus justru itu ditanggungjawabkan karakter. kan. Jadi karakter dari berpikir ini kan memang dia kritis, tadi saya sebut itu kritis. Kritis itu sebenarnya memang mempertanyakan sesuatu yang kesannya, ingat ya, kesannya itu mapan, kesannya itu benar, padahal belum tentu. Mm-mm. Ini kan hanya untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak qot'i. Kalau yang qot'i kita Mm-mm. tidak berani, kecuali mungkin ada multi interpretasi. Tapi ini kalau sifatnya hanya tadi misalnya, oh kata Pak Ustadz gitu ya, mungkin kata dosen Iya. atau kata, ya cari argumentasinya gitu, cari cari dasarnya gitu. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah pendapat yang menurut saya sendiri juga mungkin ada sedikit malah mendiskreditkan perempuan gitu. Jadi soalnya tuh perempuan tuh kalau tidak itu tuh tadi liar gitu kan ya. Padahal enggak Iya. juga sih kalau misalnya gitu kan ya. Nah, itu mungkin juga ada unsur apa ya, bias gender lah istilahnya gitu. Gitu. Oh. Terus yang itu baru satu tuh. Jadi kita harus kritis gitu. Jadi kenapa nih? Jadi PR-nya nih ya selesai puluh ya. Jangan lupa nih cari nih. Oh Kan iya yang iya kedua iya. aja deh, satu lagi. Yang yang mana Pak? Nah, yang kedua tadi yang pertama kan dari sisi katanya kalau tidak di khitan itu perempuan tuh Oh iya. sahabatnya itu banyak. Yang keduanya dua aja deh. Yang kedua apa? Apa ya? Lupa Ya lagi kayaknya mungkin tadi yang udah mau diomongin dipotong sih soalnya. iya, penjelasan dari Pak Dokter juga sudah sangat gamblang gitu. Mau saya lanjut juga ya sudah. Ya Ini itu satu lagi tadi setuju kan ada memang. satu lagi tuh yang mau disebutkan apa? Selain itu saja. Yang kedua itu apa kira-kira itu ya? Jadi lupa saya mau ngebahas apa. Bang Ustadz Panut kali boleh nambahkan tadi udah ngomong Iya, apa gitu Pak Ustadz saya Saifullah berharap nih. Pak Panut ngomong nih dari tadi. Iya nih sebenarnya kita mau kasih Pak. waktu panjang ini sebenarnya nih. Bahasa Ustadz Saifullah jarang ini soalnya nih. Aduh, jadi ketahuan. Gimana yang lebih senior nih kita tanya ke Pak Panut ya. Silakan Ustadz Panut gimana nih secara agama dengan secara sains nih silakan. Oke, sok Pak Panut ditunggu. Karena ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islamin. Eh, karena terus terang ya karena untuk masalah khitan untuk perempuan itu saya baru tahu ketika di Jawa Barat. Ketika di Jawa di tempat saya itu saya belum pernah ya, belum pernah dengar Mhm, untuk tadi hitan. Nah, ini barusan saya tadinya jadi browsing-browsing masalah hitan menurut sains mhm, ataupun nah, bahkan ini saya baca kalau sebenarnya pengaruhnya bagi kesehatan tidak begitu manfaatnya tidak begitu signifikan sebenarnya kalau secara kesehatan nih karena eh, bahkan hitan bagi perempuan ini masih kontroversi ini kalau di sini saya baca dampak kesehatan yang sendiri apa di, eh, apa namanya hitan pada wanita juga dikenal sebagai sunat perempuan atau family genetical mutilation atau FGM adalah praktek yang kontroversial dan memiliki dampak kesehatan yang signifikan dari perspektif sains. Tidak ada bukti yang kuat bahwa hitan pada wanita memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Jadi sebenarnya ini masih kontroversi kalau membaca di sini ya. Saya juga belum terang belum pernah itu.
Kemudian untuk bahkan ini WHO, Organisasi Kesehatan Dunia dan banyak organisasi kesehatan lainnya telah menyatakan bahwa hal ini tidak memiliki manfaat kesehatan dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Malah ada infeksi yang infeksi yang tinggi akibat prosedur yang tidak steril. Kemudian kerusakan jaringan pada genetikal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Kemudian masalah seksual seperti nyeri saat berhubungan seksual dan kesulitan mencapai orgasme. Komplikasi saat melahirkan. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari sini masih kontroversi. Ya mungkin walaupun mungkin disyariatkan sebagian ulama ya. Saya belum belum membaca nih secara Islam, tetapi kalau disamakan dengan yang disamakan dengan yang laki-laki, apakah mungkin ada unsur pembersihan dari kotoran yang sama dengan laki-laki atau tidak nih? Seharusnya saya belum begitu paham nih untuk yang eh, laki-lakinya ataupun untuk menurut Islamnya. Tapi di sini ada juga eh, alasannya tradisi dan budaya beberapa ulama. Oke, mudah-mudahan nggak habis ini ya. Ininya nih, zoomnya nih. Kemudian untuk kebersihan tadi berarti sama dengan yang laki-laki. Yang terakhir Mm-mm. mengurangi hasrat. Nah tadi yang disampaikan Pak Saiful tadi. Jadi Itu sumbernya dari mana tuh? dari Mbak Meta nih Pak. Oh iya. Nah, nggak apa-apa. Awalnya dari Mbak Meta. Mas Meta ya, Meta tuh Mbak ya. Kalau Mas Mbak Google ya. Meta. Nggak apa-apa sih. Apa Itu. namanya, cukup bagus ya. Ada tambah lagi nggak apa-apa. Nanti khawatir mati nih. Kalau mati nanti cukup aja ya. Silakan Pak Ustadz Panut. Ya, ya mungkin tadi Pak. Jadi alasannya mendukung praktek ini tadi tradisi dan budaya, kemudian kebersihan dan kesehatan, yang ketiga mengurangi hasrat seksual. Tetapi tadi menurut sains kan memang ada sedikit pertentangan, makanya harus ada Mhm, titik temu antara sains dan wahyu tadi. Jadi kalau mhm, tadi sampaikan, jadi harus ada titik temu, ada komunikasi antar ilmuwan sains dan ilmuwan ataupun para ulama. Jadi nanti ada persamaan persepsi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Jamil kayaknya mau komentar juga nih. Jadi sebenarnya itu baru satu contoh dan banyak sekali di dunia ini yang tadi kesannya gitu ya. Kesannya itu bertentangan gitu ya. Mestinya sih sebenarnya tidak mestinya. Jadi tadi ya mendudukan wat usai ala mahalih itu menjadi penting. Makanya nanti ada fikih kan Ustaz Saifullah, guru fikih nih ya. Makanya ada ahkamul homsah gitu kan ya. Pak Jamil mau komentar nggak nih? Masih ada waktu 8 menit nih. Ada Pak Saiful Anwar juga mau komentar. Pak Ustadz Badi juga boleh komentar lagi nih. Biar bareng-bareng nih. Gimana? Ya, mohon maaf tadi ini sinyalnya agak ini jadi Jamal agak gini-gini sebenarnya. Cuman sedikit aja dari Jamal karena mungkin ini apa ya eh Jamal juga kurang menggali ini yang Jamal dapat dari tentang hitan perempuan ini karena yang membicarakannya itu adalah seorang eh, yang dianggap ulama mungkin gitu ya. Jadi yang Mhm. kita pikir itu adalah ajaran agama itu adalah dogma, mau ngerti mau enggak kita ini dulu apa sih terima aja dulu gitu. Nah, untuk ininya karena ini Jamal juga waktu itu nggak nanya ini sumbernya dari mana dan dari kitab apa. Mungkin insya Allah kalau ada ketemu lagi dengan orangnya mungkin bisa ditanyakan. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Oke, Terima terima kasih. kasih. Nanti saya jangan nanya orangnya lah ya. Saya nanya ke Pak Ustadz Jamaluddin aja gitu ya. Karena penting nih, ada kasus juga nih. Kalau ini laki-laki nih, ada seorang non-Muslim, ya, kemudian dia mau masuk Islam laki-laki. Ya, ini laki-laki. Orang non-Muslim dia mau masuk Islam. Kemudian dia tanya ke seorang ustadz, ya. Nah, ketika dia tanya, Pak, gimana syarat saya masuk Islam?
Kemudian dia bilang apa? Syaratnya adalah harus dihitan dulu katanya. Kalau nggak dihitan nggak sah Islamnya. Jawabannya gimana kira-kira nih? Kira-kira kalau dia nggak hitan, sah nggak Islamnya? Laki-laki nih ya. Siapa yang mau jawab nih? Pak Ustadz Badri mau Ya. jawab? Oh, boleh, 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 boleh. Untuk pertanyaan itu mengenai tentang bab hitan itu kan disunahkannya bagi laki-laki. Kalau perempuan itu Sunnah atau wajib hanya ya? wajib bagi laki-laki dan mubah bagi perempuan. Hmm. Artinya kalau laki-laki memang salah satu syaratnya gitu. Kalau jadi Islam memang tidak mesti harus disunat sebetulnya, karena yang penting awaludin ma'rifatillah gitu kan gitu. Jadi yang pertamanya itu mengenal Tuhan. Karena itu mah mengambil kepada nanti kepada kesehatan pula gitu. Ya, selebihnya yang pertamanya itu yang penting pada Tuhan dulu, atau bersaksi pada Tuhan, atau bersahadat lah, kesadataan itu. Pertama itu. Kalau untuk masalah hitan bagi laki-laki itu wajibnya karena itu mengikuti setelah dia berislam, itu menjadi Islam gitu. Itu jadi bukan pertama dia wajib sunat baru Islam. Ya, salah, karena banyak yang disunat tidak Islam. Iya kan? Jadi Islam dulu baru disunat gitu. Nah, itu diantaranya. Jangan sampai tertukar itu. Nah, walaupun dalilnya nggak dibacakan di sini karena kitabnya nggak dibawa. Ya. Kalau bagi perempuan mungkin ya tadi mubah bahasanya, boleh dihitan, boleh pun tidak, asal dia bisa merawat dirinya gitu. Kalau bagi perempuan, kalau bisa merawat dirinya beberapa hal yang sifatnya dikhawatirkan, diantaranya khawatir syahwatnya lebih tinggi atau dan lain sebagainya, itu kan belum sampai kepada penelitian yang benar-benar ada dasarnya gitu kan gitu. Makanya di sini hukumnya pun tidak wajib seperti kepada laki-laki gitu. Jadi dia hanya mubah saja. Boleh kalau memang bisa merawat diri dan merawat kebersihan dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, tidak dihitan juga bagi perempuan. Tapi kalau bagi laki-laki, karena memang dia wajib dihitannya itu setelah dia beragama Islam. Baru agar menyempurnakan dalam Islamnya itu. Gitu. Itu diantaranya mungkin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, singkat saja. Yang lain silakan, tuh ada Pak Saifullah juga guru fikih. Mangga Pak Saifullah lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti terakhir nih, closing remark dari Pak Ustaz Saifullah nih. Terakhir, jadi sebenarnya kalau dari saya, itu hanya contoh-contoh saja terkait dengan, memang sangat ini, artinya itu debatable terkait dengan hubungan antara agama dengan sains. Yang tadi dimaksud sains itu adalah sains yang sifatnya sains eksak, yang sumbernya itu adalah akal ya. Sementara nanti sains yang humaniora, sosial humaniora, itu biasanya itu adalah post positivisme. Nah, itu nanti di yang sifatnya itu alamiah. Nah, ini juga beda lagi karena nanti dasarnya itu adalah kemasyarakatan ya, kemasyarakatan artinya yang ada di masyarakat masing-masing itu berbeda. Tadi contoh misalnya Pak Panut ketika melihat apa, oh di cuma di Jawa Barat ingetnya nih, yang tahunya di Jawa Tengah itu nggak ada atau Jawa Timur gitu ya. Kemudian adanya di Jawa Barat gitu. Kemudian juga tahu juga nih, oh kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh biasa kalau disunat laki-laki tuh usia 6 7, saya juga ingat saya persen 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Sekolot lah gitunya, alot dari urang. Kalau di Jawa Barat itu kan ada 3 tahun, bahkan kalau di tetangga itu ada yang cukup 7 hari, gitu, 40 hari, 2 tahun, 3 tahun, gitu kan ya. Nah itu kan juga kaitannya dengan apa? Dengan kultur sebenarnya gitu ya. Jadi kita coba mengkomunikasikan, mendialogkan, mengomunikasikan antara agama dengan sains. Ya memang beberapa sisi ada yang memang tidak bisa disainskan gitu ya. Tapi kalau dalam kayak apa pemikiran rasionalisme Islam, bukan tidak bisa, tapi belum. Ya, kita kan selalu kasih contoh misalnya Isra Mi'raj misalnya. Isra-nya itu sudah bisa disainskan. Nah, Mi'raj-nya itu belum bisa disainskan. Misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, ya, ada zat yang kira-kira bikin api itu tidak terbakar apa? Dibuatlah eksperimen. Oh, ada satu pakaian yang ketika dipakai itu dia memang tidak terbakar gitu ya. Kemudian juga ada porselen atau apa yang ketika dia menembus misalnya itu apa, oh, ini satu sisi ya, belum dicari itunya.
menembus misalnya atmosfer itu ternyata tidak terbakar. Ada zat yang memang ketika kena api itu dalam derajat tertentu itu tidak terbakar, itu science gitu ya. Nah ini tugas kita. Jadi filsafat itu bukan hanya bicara tadi, kalau filsafat ketuhanan sudah cukup itu hanya menjadi sebuah teori, walaupun walaupun ya ini juga banyak juga orang yang mengecam dan juga banyak orang yang memang mendiskusikannya. Ini perlu berhati-hati gitu ya. Hanya kemarin dari awal itu misalnya ada tokoh nasional gitu ya, katanya ahli filsafat gitu ya. Kita lihat filsafat itu ke arah yang mana sebenarnya. Termasuk yang tadi saya pernah katakan, ada beberapa orang itu yang tadi Barat itu percaya dengan Tuhan gitu. Banyak orang yang percaya dengan Tuhan tapi mereka tidak beragama. Ateis misalnya, ateis itu bukan berarti mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka tidak percaya dengan agama. Nah, itu juga PR juga tuh buat kita gitu ya. Termasuk juga tadi anak-anak. Kenapa? Karena tadi mengakses meta itu kan semua orang bisa, anak kecil juga bisa, bisa apa istilahnya itu bisa membaca, bisa bertanya gitu. Kalau justru kita sangat mengkhawatirkan nih, sangat mengkhawatirkan ketika seorang anak gitu ya, anak-anak itu, murid itu, siswa itu tidak mau bertanya kepada orang tua, tapi bertanya ke pihak lain, apalagi ke AI. Itu lebih bahaya lagi. Dia akan tanya apa saja. Ya, tanya apa sih? Termasuk tadi hal-hal yang sifatnya mungkin sangat apa ya, sangat mungkin tabu lah kalau di kalangan kita itu ya. Nah, ini mestinya orang tua itu tadi murid apa guru itu mestinya memang harus gitu ya menyiapkan dan juga siap untuk ditanya dari berbagai aspek. Oke, ada terakhir nih dari Ustaz Saifullah atau Ustaz Saiful Anwar. Closing remark 1 menit atau 2 menit untuk penutup hari ini. Karena tadi saya janji sampai jam 21 nih. Ya, silahkan. Gimana nih? Itu kita belum bicara tentang, nanti next kayaknya kita mau bicara tentang ini deh, apa spiritualitas. Spiritualitas tadi Pak Ustadz Manu atau Ustadz Badri ya yang menyebutkan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Wah, keren itu ya. Oke, dari yang ini dulu, Pak Ustadz Saifullah mungkin 1-2 menit kesimpulannya, kemudian Pak Ustadz Saiful Anwar terkait dengan bagaimana mendialogkan antara agama dengan sains ilmu pengetahuan. Silakan. Baik, saya mungkin kurang dari 2 menit. Intinya saya sepakat dan setuju dengan pernyataan Pak Ustadz Badri. Terima kasih Pak. Selanjutnya silakan. Oke, ke suhu kita nih, Pak Ustadz Saiful Anwar, silakan bersama gimana nih korelasi dialog antara agama dengan sains nih sebagai penutup. Masih di mute, masih di mute. Mendialogkan antara agama dengan sains. Dalam hal ini apa ya? Kalau agama itu eh, dimensinya spiritual, tidak dapat dijangkau oleh metode ilmiah, sedangkan sains itu apa ya namanya? Hanya menjelaskan fenomena-fenomena yang kompleks tentang kehidupan atau tentang hidup gitu kayaknya. Jadi kalau untuk mendiskusikan ini berarti harus harus ada dua metode yang digunakan, yaitu dengan kalau agama menggunakan Al-Quran hadis, sedangkan untuk sains berarti menggunakan penelitian dan apa ya namanya eksperimen barangkali. Itu aja Pak mungkin dari saya. Jadi kita jadi nambah lagi nih kan. Tadi jadi bahwa bahwa agama itu tidak bisa apa agama itu sifatnya itu apa doktrin dogma kepercayaan iman yang tidak bisa disentuh oleh sains, justru itu yang Ya, menjadi pembahasan utama gerakan pembaharuan Islam. Nanti boleh baca buku-bukunya, ya ini lepas ya dari ideologi mereka atau apa, tapi ini kita secara akademik aja lah. Kita baca buku-bukunya Muhammad Abduh, kemudian juga Rashid Ridho, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Hasan Hanafi dan sebagainya. Itu yang justru Syakib Arsalan misalnya, yang ketika agama kemudian sifatnya kesannya itu adalah hanya keyakinan saja, hanya iman saja, dia berjalan di satu Sip. sisi, di sisi lainnya itu adalah sains ilmu pengetahuan yang melesat
di sisi yang lainnya. Jadi saya sendiri juga berpendapat, mungkin mohon maaf mungkin salah gitu ya. Tapi ini pendapat saya bahwa agama itu mestinya juga bisa dirasionalkan, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian ilmu pengetahuan sendiri bukan berarti itu adalah sifat apa dunia, karena kita juga kan ikmali dunia kan, gitu kan ya. Wabtahu fima ataqallahu dalah. Jadi dunia itu juga karena apa? Hudalinas, petunjuk. Islam itu juga petunjuk manusia itu bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia kita tuh ya hidup di alam dunia ini dan bukan hanya kita. Ya manusia itu kan tinggal di dunia ini. Jadi mereka juga memang memerlukan, ya memerlukan, membutuhkan dan juga karena tinggal di dunia ini. Jadi kalau mengatakan bahwa oh sains ilmu pengetahuan itu hanya di dunia saja nggak ada kaitan dengan agama, itulah nanti yang disebut dengan apa? Sekulerisme, membedakan, memisahkan antara agama dengan sains. Nah, itu ya. Jadi PR-nya nanti adalah bagaimana nih justru dari mulai Al-Kindi tadi itu sampai terakhir mungkin Iqbal atau mungkin juga Jasir Auda itu mereka coba mendialogkan ini agama, ini sains, ilmu pengetahuan, kira-kira titik temunya di mana? Ada satu buku menarik itu judulnya Titik Temu Agama dan Ilmu Pengetahuan. Nah, itu ya. Tadi Nah, ya agak sedikit rasional tadi karena memang keluar dari pemikiran yang ada di Hijaz pada waktu itu sehingga kemudian termasuk juga ke Indonesia. Kalau ke Islam itu ketika mulai ke Persia, kemudian ke India, kemudian ke Cina, termasuk Jepang, Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia sama Indonesia, Nusantara itu dia masuk ke spiritualitasnya. Kayaknya mungkin next lah ya kita gali tentang apa sih yang dimaksud dengan spiritualitas itu. Suluk itu kayak gimana sih? Kayaknya Ustaz Muhammad Jamaluddin nih kali sih. Waduh, Iya, waduh, udah lewat waduh, 5 menit nih. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Jadi kuliah itu sebenarnya menstimulus kita untuk terus berpikir, tapi sekali lagi juga harus banyak istighfar juga gitu ya. Harus banyak istighfar, harus banyak ya yakin juga gitu. Jangan sampai nanti, oh ini jadi ragu malah jadinya gitu ya. Enggak lah, jangan tidak seperti itu. Terus tadi kalau saya juga mengatakan awam ya memang ada orang-orang, ada fikih awam. Memang ada orang-orang awam yang mungkin ya apa istilahnya itu, ya udahlah mereka terima aja gitu ya. Makanya ada madhab itu ya mungkin untuk orang awam gitu. Kalau di sini kan sangat luar biasa sekali nih Pak Ustadz Muhammad Jamaluddin, Ustadz Badri, Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Pan, dan Ustadz Saifullah dan juga yang lainnya nih ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kalau ada yang mau presentasi, boleh juga tadi kelanjutan dari itu. Tapi saya sebenarnya pengen bicara, cuman agak sedikit dalam tanda petik itu radikal. Radikal itu apa kemarin itu ya? Radikal itu adalah mendasar. Ingat, bukan radikal-radikul ya. Mendasar terkait dengan apa? Spiritualitas. Sebenarnya pertanyaannya adalah, tadi kan berangkatnya dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi dari mana sebenarnya cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa bukan akal tapi dengan rasa gitu ya dengan rasa kayak gimana caranya nih. Jadi kita insya Allah bicara rasa insya Allah next time. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan habis. hamdan dan kalimatul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanaka astaghfiruka wa Allahumma atubu bihamdika ilaik. astaghfiruka wa atubu Wallahumma fi ilaik. bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Luar Terima biasa.